E34 520i M50 Vanos ya Om ya. Karakter mesin ini gimana Om? Oh, bawahnya biasa aja. Oke. Tengah, atas enak, mantap. Nah, bawahnya biasa aja itu jangan-jangan karena bodi E34 ini Bodinya gede, berat. berat. Penyakitnya apa Om? Penyakitnya paling sering itu RPM langsamnya ngayun. Langsamnya ngayun. Langsamnya ngayun. Itu biasanya paling sering karena penyakitnya Di sini nih. Selang-selang vakum di bawah sini ya. Ada Selang di ini. di bawah situ. Ya. Itu selang Terus di bawah situ ada idle up atau ICV. ICV. Nah, di sini ada selang plenum. Dia biasanya goyang karena nggak rapat. Ada vakum bocor. Nah, Karena nggak rapat atau ada kebocoran. Ya, ada kebocoran itu paling sering tuh di situ. Paling sering itu. Ya. Itu bisa diperbaiki. Itu bisa diperbaiki. Kalau ICV itu bisa dibersihin pakai car cleaner. Oh, ICV, Ya. ICV-nya kotor juga bisa Ya, juga. kotor bisa juga. Langsangnya naik turun. Ya. Itu bisa dibersihkan. Yang kedua apa lagi penyakit? Yang kedua apa? Getar. Getar. Atau misfire. Misfire ini pada saat langsam Pincang atau? saat langsam dan jalan. Oke, mesinnya pincang. Pincang. Mesinnya pincang, itu misfire. Ada yang mati atau gimana? Ada yang mati, bisa dari koil Sini nih. 56. Di bawah ini kan ada koil nih. Nih, di sini ada koil. Ini mesinnya ke situ ya. Iya. Ini silinder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nomor 6 sini. ya, tapi sebelum vonis ada yang mati dicek dulu ada air di situ biasanya. Oke. Di koil 5 sama 6 aja. 5 sama 6. Kalau 1, 2, 3, 4 aman. Aman dari air tapi kemungkinan mati bisa juga. Bisa juga mati, tapi jarang kejadian. Iya. Karena yang ini biasanya air ya masuk Air, ya. air. Air itu berarti ada pengaruh dari sini dong. Kemungkinan dari sini. Dari karet-karet ini kan. Iya. Ini kan karetnya udah kaku nih. Iya. Harusnya udah ganti. Harusnya udah ganti. Tapi kalau ganti ini mahal. Gantinya mahal. Misfire tadi. Oke, kita balik lagi ke pincang. Yang pertama koil mati. Koil. Terus yang kedua apalagi penyebabnya? Bisa juga dari sensor TD atas. Nah, sensor TD nih. Dia posisinya di sini. Sensor TD. Nah, dia kalau udah jelek di bawah sini. Sensor camshaft ya. Camshaft ya. TD atas itu camshaft, kalau TD bawah berarti crankshaft. 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 Nah, kalau sensor itu rusak, itu mesinnya pincang memang. Pincang, getar, tenaganya nggak ada. Susah start juga. Start nggak susah sih. Nggak susah. Nggak susah. Tapi di bawah jalan dia Nggak ada tenaga. Iya. Oke, sensor TD. Harganya nih berapa? Harganya kalau ori itu sekitar 2 jutaan, 2 juta. 2 jutaan. 2 juta sampai 2 juta 500. Oke, kalau buat sebagian teman-teman ini biasa aja 2 jutaan. Sebagian yang lain mungkin Iya, mahal banget iya. ya. Sensor aja gitu Sensor ya, 2 aja. juta. Penyakitnya apa lagi Om? Mesinnya. Mesinnya tenaga berat. Nah, tenaga berat. Itu apa lagi? Bisa dari Airmas. Air mas nih sini nih. Airmas. Air mas. Udah kayak mobil-mobil sekarang ya, pakai air mas ya. Iya. MAF. MAF. Nah, gejalanya itu berat, asap bau. Asap bau. Pokoknya nggak presisi lah pengaturan Nggak presisi. BBM-nya. Itu dari air masnya. Iya. Air mas ini bisa diservis nggak? Nggak bisa diservis. Nggak bisa diservis. Ganti. Ganti. Rusak ganti. Rusak ganti. Dan lumayan ya. Harganya lumayan. Sekitar 1,5 sampai 2 juta. 1,5 sampai 2 juta air Iya, mas air mas. untuk M50. M50. Tapi masih banyak. Masih banyak aftermarket juga ada. Copotan juga ada. Kita lanjut ke ini Om, pendinginan mesin Om. Nah, mobil-mobil tua itu biasanya mulai rawan nih pendinginan mesin. Bahkan ada beberapa teman itu kalau pakai mobil di atas 10 tahun, matanya ke jarum temperatur gitu ya. Nah, M50 ini gimana sistem pendinginannya? Sering overheat nggak? Enggak sering, cuman 2 kali. Pernah ada Pernah 2 kejadian? kali. Apa? Pertama waktu itu di sini ada rembes Nah, rembes di sini nih. di rumah termostat.
Rumah termostat, adanya di situ. Ini rumah termostat nih. Iya. Loh, kok ini aluminium, Om? Nah, ini saya ganti aftermarket lebih bagus yang ini. Oke. Kalau asli bawaan itu kan plastik keras gitu ya, Oke. campuran gitu. Original BMW-nya itu plastik, non logam. Aftermarket ada yang aluminium. Ada aluminium. Rumah Itu lebih termostat. awet. Nah, jadi belum tentu yang nggak asli lebih jelek. Ini malah lebih bagus. Itu sering kejadian di Beberapa kali kejadian. beberapa kali ya, pasien juga ya. Iya, pasien juga. Rumah termostat. Kalau ganti yang aluminium begini berapa? 200 sampai 300 ribu. 200 ribuan. Belum Oke. sama termostatnya. Belum sama termostatnya. Iya. Kalau termostatnya rusak juga, berapa Jadi, termostat? Termostat itu sekitar 200 ribu. 200 ribu. Iya. Rumahnya Rumahnya 200 ribu. sekitar 200, ya sekitar itu. 500-an lah ya. Kalau ganti dua-duanya. Kalau rumahnya aja ya nggak sampai ya. Ya, nggak nyampe. Paling sering itu aja. Paling sering itu sama tutup radiator nih Om. Nih, tutup radiator. Tutup Jadi radiatornya ini- plastik ya. Waktu baru-baru saya ambil ini overheat. Hmm. Ternyata masalahnya cuma di sini. Nah, Diganti dengan yang lama, oke. ternyata sealnya itu udah jelek Om. Seal di. Nah, seal di sini udah jelek. Oh gitu. Nih, tutup radiator itu ada seal penahan pressure nih seal. Ya, O-ring ya. O-ring ya. Ada dua ya O-ringnya. Ada dua dia. Ada satu lagi malah di sini. Oh ada tiga berarti. Oh sealnya jelek, jadi dia ada Jadi kebocoran. walaupun dia rapet, Hah? tapi dia masih ada udah nggak bagus. Oh Nah, iya. Ini kan ada pressure juga nih di sini nih. Nah, itunya udah jelek. Oh iya. Akhirnya bikin overheat juga dia. Ganti baru sembuh, nggak pernah overheat lagi. Setelah itu radiator. baru yang itu tuh, yang Tutup radiator ini mahal. murah, 150. 150.000. Oke, terus apa lagi? Sistem pendinginan. Yang mendingan selang-selang. Biasanya ada rembes karena Ya, kalau selang-selang normal kayak mobil lain lah ya. Apa, Selayaknya Motuba. ya, betul. Kalau fan-nya Kalau Visco fan, ya? Visco. Visco tinggal cek Visco-nya aja. Ya. Visco itu cenderung awet daripada electric fan. Dari Daripada electric extra fan. Extra fan pakai ya? Extra fan pakai. Nah, extra fan ini awet juga atau Awet, sering kalah itu kabelnya. kabelnya Kabel sama soket. sama soket? Ya, Oke. Cuma ganti kabel sama soket aja yang sering ganti. Iya. Dan itu murah. murah. Dilangsungin pun bisa. Dilangsungin pun bisa. Motornya pun awet. Motor extra fan-nya awet. Motornya awet. Berarti nggak ada isu ya di pendinginan ini ya? Isunya tadi aja ya rumah termostat Rumah sama termostat. itu. Berikutnya kayak kaki. Kayak kaki. Kalau yang ini saya alamin kayak kaki itu geter. Jadi ketika lari, terus ada 100 nih, tiba-tiba kita ngerem. Ngerem. Ah, itu geter tuh di situ Getar. tuh. Iya. Nah, pas saya cek, ternyata busing arm atas itu udah pecah. Oh. Busing arm. Iya. Itu. Penyebabnya. Sama satu lagi di busing idle arm yang di sebelah kiri. Idle Oke. arm itu yang tempat dudukannya tie rod, long tie rod. Ah, oke. Nah, di situ penyakitnya di situ. Penyakitnya di situ. Iya. Itu sering terjadi. Sering terjadi, terutama busing arm atas ya. Dia paling sering paling cepat ini dia. Apalagi kalau velg udah nggak standar. Aha. Kayak kaki BMW ini mahal nggak sih Om? Kaki-kaki. Nah, misalkan Kalau- tirot, long tirot, yang stabil. Kalau tie rod 300 satunya. Ah. Setelah itu dua berapa 600-an. Ada lagi nggak? Rem? Rem nggak pernah ada masalah. Rem nggak pernah ada masalah. Walaupun masalah biasanya itu sliding pin di kaliper itu. Ah, oke. Itu biasanya bukan karena rusak tapi karena grease-nya kering aja. Oh, tinggal kasih grease lagi Jadi aja. dibuka, dibersihin, kasih grease baru, pasang lagi, beres. Jadi rem itu harus dirawat ya. Nah, bukan cuma Soalnya mesin kalau- doang yang diservis. Kalau dibiarin dia ngunci Om. BMW 34 ini keistimewaannya apa Om? Keistimewaannya dibawa dikendarainya itu enak banget, sumpah. Enak ya? Dibawanya enak, mantap. Suspensi empuk, walaupun udah diceperin ya pendek. Ah.
tapi di bawah tuh masih enak. Jalan jelek pun masih enak. Redamannya itu Redamannya bagus. bagus. Kekurangannya? Kekurangannya sebenarnya bukan kekurangan ya Om, lebih ke selera sih sebetulnya. Oke, selera. Iya. Gimana apa? Bentuknya itu loh. Bentuknya jadul Iya, gitu ya? Jadul ya? Kalau orang yang nggak ngerti tuh, mobil tuh aku masih dipakai aja gitu. Iya. Bahkan dikira mobil tahun 80-an Oh iya benar. Ini mobil tahun berapa nih? 70 lah. 70 tua banget. Oke. Ya, tapi kalau buat orang-orang yang suka klasik, ini malah cocok ya. Cocok. Lampu bulat dua gitu kan. Mirip ini, muscle car ya. Lampu bulat dua. Kekurangannya itu, menurut Om Pandan itu ya? Iya, kekurangan itu, ya itu aja sebenarnya. Oh sama bobot body berat. Bobot body Jadi tuh berat. kalau kita mau pakai buat mau diiritin apapun nggak bisa karena Oke. emang butuh power kan untuk stop and go. Buat stop and go ini sebetulnya kurang cocok ya? Iya kurang cocok sebenarnya. Cuman kalau misalkan ya mau namanya mobil satu-satunya ya dipakai di Mirmati aja. Oke. Kesimpulannya 520i E34 ini cocok buat siapa, dan kalau yang mau beli apa yang harus dipersiapkan? Nah, cocok buat siapa? E34 520 cocok buat siapa aja sebetulnya. Kalau suka masih sikat aja. Yang penting diperhatiin. Yang penting cinta dulu ya? Iya, yang penting suka dulu mobilnya. Oke. Yang pertama kalau mau nyari 34 yang diperhatiin itu karat. Karat di dek bawah, di lantai. Itu paling sering. Kemudian elektrikal. Cari yang jangan terlalu banyak jumper kabelnya. Oh. Iya. Oke. Terus mesin? Mesin cukup dengerin suara biasanya halus misalkan. Langsamnya biasanya itu aman. Terus transmisi kalau matic, kalau manual jarang masalah ya. Yang kalau diperhatiin kalau milihnya matic pasti ini tuh nggak jedak atau nggak slip. Itu aja sih. Itu aja. Jadi sebetulnya E34 ini menakutkan apa enggak? Nggak menakutkan, sama sekali nggak menakutkan, biasa aja. Yang penting kita tahu punya temen yang bisa ditanya untuk bengkel. Oke. Paling nggak minimal komunitas online untuk tanya-tanya. Nah, minimal jadi, di forum ya? Ya di forum. Dan forum yang paling responsif adalah grup Bimerise Mataraman. Nah, Mataraman. Nah, ini kebanyakan orang Jawa Timur, tapi itu forum terbuka buat teman-teman se-Indonesia. Dan itu grup BMW paling responsif kalau menurut saya. Iya, Om Pandan juga situ ya? Iya, saya juga di situ. Nah, salah satu narasumbernya yang sering jawab nih suhunya. Belum. Jadi ya jangan takut untuk sharing ya, tanya-tanya gitu ya. Nanya aja silakan, nggak apa-apa. Nah, pokoknya BMW E34 tidak menakutkan itu ya. Tidak sehoror itu. Buat yang mau piara mobil ini, silahkan cari-cari. Atau barangkali dia dijual nih, kontak aja. Oke, Om Pandan dari Padi Auto, ini spesialis tune up mobil semua brand ya. Semua brand. Bahkan scannernya pun lengkap untuk semua mobil. Iya. Dan bisa sampai diagnosa ya. Sampai diagnosa. Kalau mau tune up sekitaran sini, Tangerang Selatan, bisa kontak Om Pandan di Padi Auto. Padi Otomotif. Makasih Om Pandan. Sama-sama, Makasih udah guys. nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus Prolivo Channel. Jangan lupa share video tentang obeng agar segmen obeng ini tetap berjalan. Thank you.